Pada video kali ini, kita pun akan kembali membahas mengenai kelanjutan cerita petualangan dari Cray di dalam negara Kode Fortress. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka kami pun akan memberikan peringatan lebih dulu. Bahwa pada video kali ini, ceritanya akan kembali lompat-lompat jauh. Karena pada dasarnya, terlalu banyak adegan percakapan tidak penting yang jika dibacakan semua akan memakan banyak sekali waktu. Apalagi, Cray baru saja merekrut 5 orang anggota parti barunya. Di mana di dalam praktiknya, satu persatu dari mereka nantinya akan memiliki cerita masing-masing dari sudut pandang masing-masing juga. Jadi, supaya bisa cepat selesai volume ke-11-nya, dan juga supaya bisa cepat masuk ke dalam volume ke-12, maka beginilah urutan cerita singkat dengan menggunakan kronologi mirip seperti video-video sebelumnya yang biasanya kami percepat juga jika ada dialog yang tidak penting. Pertama, mari kita bahas dan juga kita selesaikan adegan di dalam penjara lebih dulu. Sederhananya, setelah pada saat itu, Cray sudah sepakat untuk dapat bisa melepaskan semua anggota dari parti KW Supernya. Maka di saat yang bersamaan ini, Cray yang masih sangat penasaran, akhirnya dia pun langsung bertanya kepada salah satu penjaga yang kebetulan sejak kemarin terus menemani Cray. Penjaga, jika aku bisa melepaskan para bandit ini, maka aku pun sekarang menjadi sangat penasaran. Yaitu, apakah ada peluang bagiku untuk dapat bisa melepaskan ketuanya juga? Karena pada dasarnya, aku masih membutuhkan banyak sekali anggota. Jadi, jika bisa tambah 1 orang lagi, maka hal itu akan sangat membantuku. Mendengar pertanyaan itu dari Cray, penjaga pun sekarang langsung membalasnya. Aku sih boleh aja ya, tapi sayangnya, aturan di dalam kota ini sekarang telah melarangmu. Intinya, hanya para bangsawan dengan kelas 6 saja yang sekarang memiliki kekuasaan untuk dapat bisa melepaskan para bandit yang berbahaya. Jadi, jika dirimu berniat untuk dapat bisa merekrut ketua dari mereka, maka minimal levelmu harus bisa dinaikkan lebih dulu sampai menjadi bangsawan atau sampai menjadi level 6. Tapi masalahnya, hal itu sangatlah mustahil sekali untuk dapat terjadi. Karena warga biasa seperti kita maksimal hanya bisa sampai pada level 5 saja. Yang artinya, entah apapun yang kau lakukan, dirimu tidak akan pernah bisa untuk dapat melepaskan ketua dari mereka. Tidak hanya itu, karena masih pada satu kesempatan yang sama ini, penjaga pun kembali menjelaskan bahwa selain dibatasi oleh aturan, faktanya ada 2 alasan lagi kenapa Cray tidak bisa melepaskan ketua dari pasukan bandit Freaking Soul. Alasan pertamanya, Cray Andritch yang merupakan ketua dari mereka sekarang sedang menjadi perebutan dari 5 fraksi yang berbeda. Mulai dari pangeran pertama, putri kedua, pangeran ketiga, pangeran keempat, bahkan sampai dengan pangeran kelima. Lalu, di antara ke-5 orang anak raja itu, ada 1 orang putri yang ternyata sekarang sudah jatuh cinta kepada Cray Andritch. Dia adalah putri sulung kedua dengan nama Nora Code. Gara-gara itulah, putri Nora pun hampir setiap hari kini selalu datang tepat menuju ke dalam penjara dari Cray. Dengan sebuah tujuan untuk dapat melepaskannya sekaligus untuk dapat bisa merekrutnya. Sayangnya, semua percobaan dari Nora Code saat ini selalu gagal. Karena kebetulan, Cray selalu menolak ajakan bergabung dari Nora Code. Padahal, Nora sudah menawarkan dirinya untuk dapat bisa dijadikan istri. Supaya Cray bisa menjadi raja selanjutnya, andaikan Nora bisa menang di dalam pertarungan perebutan tahta ini. Selain itu, orang yang memiliki relik topeng White Claw sekarang hanya Agus saja. Jadi, Nora pun tidak bisa melakukan hal yang sama kepada Cray. Atau, dia tidak bisa menjadikan Cray sebagai budak karena dia tidak memiliki relik kuat mirip seperti relik milik Agus. Alasan keduanya, Cray memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan menurut teman-temannya, Cray pun sekarang memiliki julukan sebagai seorang dewa petir atau kaisar petir terkuat nomor 2 di dunia. Selain itu, walaupun Cray adalah seorang magus, dan magus harusnya tidak bisa menggunakan kekuatan dari sihirnya tepat di dalam negara Kode Fortress. Namun di dalam praktiknya, hal itu sama sekali hampir tidak berlaku kepada Cray. Mengingat ketika dirinya kemarin menyerang, dia pun bisa menghancurkan sebagian kecil area bagian depan dari negara mereka. Padahal kenyataannya, kekuatan dari Cray kemarin sedang ditahan dengan menggunakan relik anti-magic. Yang artinya, walaupun kekuatan dari Cray sudah ditahan menjadi kecil, tapi daya ledak dan juga kekuatan destruktif dari sihir petir Cray adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika Cray dilepaskan di tengah kota. Gara-gara itulah, 4 orang anak raja lainnya sekarang sama-sama sepakat kecuali Nora Code.
bahwa di dalam perang ini mereka tidak boleh menggunakan kekuatan dari Krayandrich. Karena sejatinya, Krayandrich adalah counter alami dari negara Kode Fortress. Mengingat kekuatan sihir dari Dewa Petirah itu saat ini terlalu kuat untuk dapat ditekan dengan menggunakan relik. Nah, mendengar semua penjelasan itu dari penjaga penjara, maka Krai pun kini seketika langsung mengerti. Hingga pada akhir kalimatnya itu, Krai pun kini seketika langsung berkata kepada kita bahwa untuk bisa melepaskan Krayandrich, dia harus bisa jadi level 6 lebih dulu, baru dia akan datang lagi ke sini. Selanjutnya, sekarang mari kita masuk menuju ke dalam potongan cerita yang keduanya. Di mana setelah Krai saat ini sudah keluar dari penjara dengan membawa 5 orang anggota parti barunya itu, maka Cole Cycle yang merupakan wakil ketua dari parti Freaking Soul, akhirnya dia pun langsung berterima kasih kepada Krai. Karena pada dasarnya, Krai adalah penyelamat mereka. Oleh karena itu, sebagai balas budi dari perbuatan Krai tadi, maka dia pun sudah berjanji kepada Krai bahwa mulai sekarang, Krai akan menjadi bos mereka. Lalu setelah itu, Cole pun mulai memperkenalkan semua anggotanya lagi menuju kepada Krai dengan cara berkata seperti ini. Yang pertama, orang yang mirip Lucia, namanya adalah Lucia juga, tapi pakai S bukan pakai C. Kedua, orang yang sekarang mirip dengan Citri, dia namanya adalah Kutri. Ketiga, orang yang sekarang mirip dengan Lismart, namanya adalah... Dan yang keempatnya, orang yang sekarang mirip dengan Elizabeth, dia adalah Elizabeth. Bedanya, jika di dalam parti dari Grieving Soul, Citri adalah adiknya, dan juga Lismart adalah kakaknya. Namun di dalam parti Freaking Soul, sekarang malah kebalikannya. Yaitu, Lismart adalah adiknya, sedangkan Kutri adalah kakaknya. Mendengar semua penjelasan itu dari Cole, maka dia pun mulai bertanya lagi kepada Cole Cycle. Yaitu, apakah kelas dari Elizabeth? Karena pada saat ini, hanya Elizabeth saja yang datang menuju ke dalam negara dari Kode Fortress dengan menggunakan senjata lengkap. Yaitu sebuah armor baju besi super besar, tameng super besar, bahkan sampai dengan pedang yang super besar. Di momen itulah, Cole pun saat ini langsung menjelaskan bahwa Elizabeth adalah seorang paladin level 4. Dia lahir dan juga dibesarkan di dalam gereja cahaya suci. Jadi, walaupun dia adalah orang yang pemalas dan juga pendiam, namun sejak lahir, dia adalah orang yang sangat berbakat walaupun dia tidak pernah latihan. Gara-gara itulah, Cole pun akhirnya memutuskan untuk dapat merekrutnya demi bisa bergabung ke dalam parti dari Freaking Soul. Selain itu, Elizabeth adalah orang terkuat nomor 2 dari parti Freaking Soul. Mengingat kenyataannya, walaupun level dari Elizabeth sekarang hanya level 4, tapi kekuatan dari Elizabeth setara dengan hunter level 6. Sayangnya, Elizabeth adalah hunter yang mageran dan juga hunter yang pemalas, mirip seperti Elizabeth yang asli. Akibatnya, dia pun tidak pernah bisa naik level lagi, alias terus berada pada level 4, padahal aslinya dia sangat kuat. Mendengar semua penjelasan itu, Krai pun sekarang langsung tersenyum. Karena pada dasarnya, inilah orang yang kemarin dia cari. Ingat kan, kemarin Krai sempat bertanya kepada Cole bahwa di manakah Anthem Smart versi KW Super? Dan ternyata sekarang Krai sudah tahu jawabannya, yaitu versi KW dari Anthem Smart, dia adalah Elizabeth. Mengingat walaupun sifat dan juga penampilannya mirip seperti Elizabeth yang asli, tapi kekuatan dan juga kelasnya sekarang justru malah sangat mirip dengan seorang Anthem Smart. Kemudian, setelah melakukan sebuah percakapan singkat di atas, maka Krai pun saat ini langsung berkata lagi kepada Cole. Cole Cycle, sejak pertama kali kita bertemu tadi, aku pun sebenarnya sudah sadar bahwa kau ini adalah orang yang paling jenius dan juga orang yang paling pintar dari parti Freaking Soul. Oleh karena itu, sampai aku bisa berkumpul lagi dengan teman-temanku, maka urusan untuk bisa mencari informasi dan juga urusan untuk bisa menyusun rencana, semuanya aku serahkan kepadamu. Yang artinya, tidak peduli apapun yang terjadi, kumpulkan informasi sebanyak mungkin supaya kita bisa datang lagi ke sini untuk dapat bisa melepaskan Krayandrich. Mendengar ucapan itu dari Krai, Cole pun kini seketika langsung paham. Di mana di dalam praktiknya, Cole pun otomatis langsung ingat bahwa Krai adalah seorang hunter yang terkenal dengan ujian 1000 cobaannya. Nah, mengingat Krai sekarang sudah memberikan tugas barunya kepada Cole, maka Cole pun langsung berpikir bahwa untuk saat ini, Krai sudah memberikan ujian 1000 cobaan juga menuju kepadanya dan juga semua anggota partinya.
supaya level dari mereka bisa meningkat sebelum mereka kembali lagi demi dapat membebaskan ketua mereka, yaitu melepaskan Cray Andritz dari dalam penjara Code Fortress. Lalu pada poin yang ketiganya, maka kita pun akan lompat jauh lagi, yaitu menuju ke dalam markas dari Putri ke-6 alias markas dari Alicia Code. Di mana pada momen ini, Cray pun awalnya sempat kebingungan. Karena pada dasarnya, perintah dari Jean adalah untuk dapat mencari total 27 orang anggota baru, tapi sekarang Cray baru dapat 5. Oleh karena itu sebagai gantinya, maka Cray pun langsung memutuskan untuk dapat jalan-jalan menuju ke daerah sekitar dari penjara tempat Alicia Code sekarang ditahan. Lalu tanpa menunggu lama, Cray pun langsung berusaha melakukan perekrutan asal-asalan dengan cara menawarkan para warga kelas bawah atau para warga kelas 0 untuk dapat bisa bergabung demi bisa menjadi pengawal dari Putri Alicia Code. Nah, sampai di sini, mereka pun masih belum bisa menjawab semua permintaan dari Cray. Karena pada dasarnya, semua warga kelas 0 otomatis langsung menjadi sangat terkejut ketika mereka diajak untuk bisa bergabung. Biasanya, orang normal akan kabur ketika melihat ada warga kelas 0. Atau minimal, para warga kelas 0 akan langsung diusir jika bertemu dengan para warga kota. Mengingat kenyataannya, mereka semua pun sekarang sudah dianggap sebagai para teroris dan juga sebagai ancaman dari warga kota. Tapi entah kenapa, Cray pun justru malah bisa datang dengan santai menuju ke dalam tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk dapat bisa merekrut mereka. Nah, karena para warga kelas 0 yang sekarang dicoba untuk dapat direkrut oleh Cray belum bisa menjawab semua permintaan dari Cray untuk dapat bergabung, maka untuk sementara, Cray pun akhirnya memutuskan untuk dapat pulang ke markasnya lagi. Demi bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yaitu untuk dapat bisa mengamati Putri Alicia, sekaligus untuk bisa mempelajari semua relik yang ada di dalam negara Code Fortress. Sementara itu, Cole dan juga para anggota partinya sekarang juga mulai melakukan tugas yang telah diberikan oleh Cray, yaitu untuk bisa mencari informasi. Di mana secara singkat, berikut ini adalah beberapa poin penting yang sekarang dilakukan oleh Cole Cycle sebagai otak dari rencana licik Cray yang sebentar lagi akan dilakukan oleh dirinya. Pertama, Cole Cycle mulai melakukan investigasi tentang bagaimana caranya bisa masuk menuju ke dalam penjara dari Code Fortress demi dapat bisa menyelamatkan Cray Andritz, tapi mereka tidak diketahui dan juga mereka tidak bertarung. Kedua, Cole juga mulai melakukan tugas penting dari Cray, yaitu untuk dapat meyakinkan warga kelas 0 supaya mereka sekarang mau bergabung. Ketiga, Cole mulai menggunakan semua fasilitas dari negara Code Fortress ini untuk dapat bisa mencari tahu kelemahan dari 5 fraksi yang lainnya. Intinya, Cole melakukan tugas atau ujian 1000 cobaan dari Cray dengan sangat serius. Padahal, Cray cuma ngomong asal-asalan aja. Serta, Cray pun sama sekali tidak berharap kepada orang lain untuk dapat bisa menyelesaikan tugasnya demi bisa menghancurkan negara ini. Scene pun kini kembali berpindah. Singkat cerita, hasil penyelidikan dari Cole baru ada pada cerita berikutnya. Jadi, sambil menunggu urutan cerita dari hasil investigasinya itu, maka untuk sekarang, mari kita masuk lebih dulu menuju ke dalam sudut pandang dari Cray. Sederhananya, Cray setiap hari memutuskan untuk dapat duduk di depan pintu kamar dari Alicia Code. Tujuannya untuk bisa mengamati semua aktivitas dari Alicia. Mulai dari Alicia tidur, bangun, makan, belajar, minum, olahraga, bahkan sampai dengan mandi. Bedanya, kalau Alicia Code mandi, Cray pun memutuskan untuk dapat bisa menoleh ke belakang. Karena pada dasarnya, Cray bukanlah orang yang mesum. Selain itu, Cray pun juga berusaha untuk bisa mempelajari bagaimana cara menggunakan ponsel barunya itu. Karena menurut Cray, HP ini jauh lebih canggih daripada HP milik Sister Fox. Mengingat dengan menggunakan HP ini, dia bisa mengatur apapun yang ada di dalam kota ini selama kelasnya cukup dan juga selama otoritasnya cukup. Masalahnya, Cray baru kelas 3. Jadi untuk saat ini, tidak banyak fitur yang terbuka untuk dapat digunakan. Nah, semua kejadian tersebut kini terus berlangsung selama 1 minggu penuh. Di mana hampir setiap hari, Cray selalu melakukan hal yang sama, yaitu duduk di depan kamarnya sambil mempelajari tentang Alicia Code. Sampai pada hari yang ketujuhnya, Lucia KW Super pun kini seketika langsung datang. Lalu, dia pun akhirnya memutuskan untuk dapat menemani Cray demi dapat mengamati Alicia. Bedanya, jika sebelumnya, Cray tidak mengeluarkan coklat batangan dari dalam kantongnya,
Maka untuk sekarang, Cry pun malah memutuskan untuk dapat makan coklat batangan bersama dengan Lucia KW Super tepat di depan kamar dari Alisa. Gara-gara itulah, Alisa pun otomatis langsung menjadi sangat penasaran. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung bergerak untuk dapat bisa mendekati Cry, mirip seperti pada gambar ini. Masalahnya, coklat batangan dari Cry sekarang jumlahnya tidak terbatas, serta variannya ada banyak sekali. Akibatnya, Alisa yang sudah kehabisan kesabarannya dan juga sekarang dibuat menjadi semakin penasaran. Akhirnya, dia pun malah memutuskan untuk dapat bisa menggunakan kekuatannya demi menghubungi ayah mereka, yaitu raja dari negara Kode Fortress, yaitu Raja Cross. Dengan sebuah tujuan untuk dapat minta tolong kepadanya supaya pintu kamarnya sekarang bisa dibuka, agar coklat dari Cry sekarang bisa diberikan kepadanya. Nah, mulai dari episode besok, plot twist dari cerita coklat ini baru akan terungkap. Jadi di akhir video ini, belum ada menarik bangetnya. Karena puncak cerita dari coklat baru ada pada video yang berikutnya. Pokoknya ingat saja, coklat adalah senjata dari Cry yang sekarang paling kuat.